Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Hermawan, NPM 19010101059 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu kelas C. Dalam rangka pembuatan video ini yaitu membahas studi kasus PT Bulan Sabit guna memenuhi tugas ujian tengah semester Aplikasi Manajemen Terpadu. Kita langsung saja masuk ke studi kasusnya, yaitu suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B berencana melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, diantaranya ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang GM atau General Manager dari kantor pusat dengan kualifikasi seperti berikut. Itu memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, sedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal selama 5 tahun, dapat membuat strategi pemasaran dan pemilihan perusahaan. Selanjutnya, studi kasus yaitu posisikan diri saudara sebagai General Manager yang siap dimutasi kantor cabang perwakilan, dan buatlah pertama rekrutmen untuk posisi staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang akan saudara terapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen. Yang ketiga, jelaskan siklus pembelian yang saudara terapkan di kantor cabang tersebut. Pertama-tama kita akan masuk ke pembahasan rekrutmen, yaitu pada perusahaan Bulan Sabit, saya sebagai General Manager akan menggunakan aplikasi LinkedIn sebagai rekrutmen saya, karena aplikasi LinkedIn ini sudah terkenal pada kalangan perusahaan, kalangan calon tenaga kerja maupun karyawan-karyawan yang sudah bekerja. Jadi aplikasi LinkedIn ini sudah terbukti berorientasi pada bisnis dan jaringan profesional, sehingga kita dapat menemukan pelamar-pelamar atau calon tenaga kerja yang kita butuhkan secara profesional, dan kita harapkan dapat cocok bekerja di perusahaan kami. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke LinkedIn-nya, kita menyusun job deskripsi setiap posisi pekerjaan dan kualifikasinya. Seperti ini untuk job deskripsi staf produksi dan kualifikasinya, HR staff job deskripsi dan kualifikasinya, digital marketing job deskripsi dan kualifikasinya, finance admin job deskripsi dan kualifikasinya. Selanjutnya kita masuk saja langsung ke tutorial untuk rekrutmen di aplikasi LinkedIn ini, yaitu pertama, login ke website atau aplikasi LinkedIn. Yang kedua, setelah login kita pilih menu kerja yang ada di pojok atas. Yang ketiga, kita pilih posting pekerjaan. Yang keempat, kita mengisi posisi pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Di sini ada posisi pekerjaan perusahaan, yaitu perusahaan PT Bulan Sabit. Kebijakan pekerjaan ada pekerjaan langsung di tempat atau langsung 100% online atau hybrid, yaitu 70% online, 30% offline. Lokasi pekerjaan kita memilih di Sumatera Barat, dan tipe pekerja yang kita butuhkan yaitu seperti full time, part time, atau yang lain. Yang kelima, setelah mengisi posisi pekerjaan, lokasi, dan pekerjaan tersebut, lalu kita pilih get started for free untuk langkah selanjutnya. Yang keenam, kita mengisi job deskripsi yang telah kita susun serta penambahan skill yang diperlukan apabila ada. Jadi skill-skill ini dapat ditambahkan apabila kita perlu skill-skill yang dimiliki oleh kandidat itu seperti apa, seperti Microsoft Office atau desain atau yang lainnya. Selanjutnya, menambahkan pertanyaan khusus apabila ada. Pertanyaan khusus ini sebagai screening. Contohnya, apakah kandidat ini memenuhi secara pendidikan, apakah sudah lulus SMA atau sudah lulus sarjana, apakah mereka akan nyaman bekerja di lokasi pekerjaan yang kita sepakati, apakah mereka memiliki pengalaman kerja yang kita butuhkan atau di bidang terkait. Dan screening ini digunakan untuk mengetahui kandidat-kandidat mana yang sangat kita butuhkan atau tidak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut apabila tidak memenuhi, maka LinkedIn bisa mengirimkan secara otomatis
email penolakan atau ditolaknya pelamar tersebut. Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita post job for free. Nah, yang 8 yaitu linknya akan menawarkan dua pilihan, yaitu promosi secara gratis atau berbayar. Secara gratis maka hanya ditampilkan di kolom pencarian saja, tapi kalau promosi yaitu berbayar, ini promosinya lebih luas, yaitu di kolom pencarian kita dapat yang paling atas, kita mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang paling tinggi dan lebih instan dalam mendapatkan kandidat yang berkualitas atau berkualifikasi. Selanjutnya, setelah job diposting akan ditampilkan di beranda postingan pekerjaan seperti ini. Jadi kita bisa melihat berapa kunjungannya yang telah melihat postingan pekerjaan ini dan berapa pelamar yang sudah melamar di postingan pekerjaan ini. Selanjutnya kita masuk ke konsep pemasaran. Dari konsep pemasaran ini saya memilih ada 6, yaitu pemilihan tempat yang strategis, yang aksesnya mudah dan sering ditemui oleh banyak orang. Yang kedua, mengembangkan produk baru sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, memanfaatkan sosial media seperti TikTok dan Instagram. Yang keempat, memberikan promo diskon, member, dan reward untuk pembelian tertentu. Yang kelima, meningkatkan ciri khas produk agar mudah dikenali oleh konsumen. Yang keenam, menggunakan Instagram Ads dan TikTok Ads untuk meningkatkan brand awareness yang lebih luas atau jangkauan konsumen yang lebih luas. Dan tidak lupa untuk mendaftarkan kita ke GoFood, ShopeeFood maupun GrabFood untuk jangkauan online yang lebih mudah pada konsumennya. Sekarang masuk pembahasan yang ketiga, yaitu siklus pembelian. Untuk siklus pembelian kita dapat lihat, pertama kita menerima permintaan pembelian dari bagian gudang, apa saja yang dibutuhkan. Lalu bagian keuangan akan menerima permintaan tersebut. Setelah itu dibuatkan pesanan pembelian yang akan diberikan kepada supplier. Setelah itu dapat kita lihat, sebelum mendapatkan faktur pembelian kita mendapatkan barang terlebih dahulu baru menerima faktur pembelian, atau setelah pesanan pembelian dibuat maka kita mendapatkan faktur pembelian, setelah itu barang akan kita terima. Setelah faktur pembelian kita terima, barang diterima, maka bagian gudang akan mengecek apakah pesanan-pesanan tersebut dalam kondisi layak atau tidak ada kondisi yang cacat, agar apabila ada pesanan-pesanan yang tidak diinginkan atau yang dalam kondisi yang tidak bagus tersebut dapat dilakukan untuk pembelian kepada supplier. Nah, setelah dicek apabila semua pesanan dalam kondisi yang baik atau kondisi layak, maka kita langsung melakukan pembelian secara lunas kepada supplier. Sekian, terima kasih dari pembahasan saya untuk memenuhi tugas UTS aplikasi manajemen terpadu ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.